Let's find out, what's the difference between a Japanese iPhone and a Singaporean iPhone? Pernah dengar iPhone rakitan Jepang dan Singapura? Sejak tahun 2012 hingga 2015 hal itu pernah sangat terkenal di Batam. Ya, karena pada masa-masa itu Batam sedang dibanjiri HP-HP second termasuk produk Apple yakni iPhone. Akan tetapi ternyata kemudian iPhone itu agak berbeda-beda fiturnya sekalipun dengan tipe iPhone yang sama. Mengapa Batam? Karena Batam begitu dekat dengan Singapura. Hanya berjarak 45 menit, aktualnya hanya 25 menit naik feri. Namun karena adanya aturan kecepatan di laut perbatasan antar negara, makanya jarak tempuhnya menjadi 45 menit. Dan naik kapal feri adalah pilihan yang paling populer. Banyak celah dan peluang bisnis di sini, salah satunya pada masa itu adalah bisnis ponsel bekas ini. Pada masa itu bisnis ini sangat menguntungkan, omsetnya bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Namun sekarang ada peraturan dari pemerintah yang diberlakukan guna melarang impor barang elektronik bekas. Bisnis itu telah meredup dan hilang, meskipun belum benar-benar selesai. Kembali kepada topik. Perbedaan iPhone second asal Jepang dan Singapura. Secara fisik, fitur dan kemampuan tidak ada perbedaan yang esensial. Namun secara kode dan penamaan tentu saja berbeda. Pertama, untuk mengetahui perbedaan kode Anda harus masuk pengaturan atau setting, lalu pilih umum atau general, klik tentang atau about, dan terakhir pilih model. Jika menu about atau tentang sudah dibuka, dan di sana tertulis kode ME828ZPA, maka iPhone tersebut berasal dari Singapura. Namun jika tertulis model ND122JA, maka iPhone itu berasal dari Jepang. Bukan hanya dua negara tersebut, setiap negara asal iPhone memiliki kode masing-masing, termasuk yang dijual resmi di Indonesia. Tujuan dari kode model ini tidak lain untuk menentukan klaim garansi. Jika Anda tinggal di Batam, tidak heran Anda memang harus memilih kode milik Singapura karena Batam dengan Singapura sangat dekat, hanya 45 menit jangkauan santai satu sama lain. Jika Anda memilih kode negara lain, maka garansinya harus Anda klaim di negara masing-masing. Di Batam umumnya, kode yang paling populer adalah ZAA, Singapura, dan JA, Jepang. Perbedaan kode ini seharusnya tidak lantas membedakan bentuk, kualitas dan maupun fitur yang terdapat pada iPhone. Namun, ada beberapa keluhan ketika kami mengadakan survei di beberapa counter-counter penjual iPhone second, bekas, misalnya. 1. Benarkah iPhone Jepang umumnya lebih buruk daya tahan baterainya? Untuk alasan nomor 1, kami tidak menemukan mengapa baterai iPhone second yang dirilis di Jepang lebih lemah daripada baterai iPhone second yang berasal dari Singapura. Satu-satunya kemungkinan adalah berasal dari jasa servis iPhone bekas tersebut di kedua negara tersebut sebelum iPhone bekas ini dijual kembali ke negara-negara berkembang secara legal maupun ilegal. Karena pada prinsipnya, cara penggantian baterai pada perangkat keras menggunakan dua cara. Yakni pertama, memperbaiki baterai yang telah berusia beberapa tahun dipakai tersebut, atau yang kedua melalui cara menggantinya dengan baterai baru yang belum tentu sekuat aslinya. Kedua negara baik Singapura maupun Jepang, sama-sama mempunyai kemungkinan ini. 2. Suara shutter kamera tidak bisa di-silence. Untuk alasan nomor 2, kamera iPhone asal Jepang memang tidak bisa di-silent sekalipun tombol fisik mute telah dinonaktifkan. Namun, suara shutter kamera iPhone Jepang akan tetap menimbulkan bunyi ketika menjepret atau mengambil gambar. Ini berlaku untuk semua jenis kamera dan kamera ponsel, bukan hanya di Jepang tapi juga di Korea Selatan. Alasannya adalah, tradisi dan budaya Jepang maupun Korea tidak membenarkan orang mengambil gambar secara sembunyi-sembunyi, layaknya yang kalian lakukan di sini, suka banget curi-curi menjepret orang. Akhirnya pemerintah Jepang memerintahkan memodifikasi semua settingan perangkat kamera. Baik kamera konvensional, maupun kamera-kamera yang terdapat pada smartphone, apapun sejenisnya, harus dinonaktifkan opsi silence-nya alias, dilarang curi-curi memfoto orang lain. Opsi mengaktifkan silent, tentunya, dapat dilakukan melalui TWAC atau lebih tepatnya jailbreak untuk iPhone. Anda dapat melakukannya untuk iPhone dengan risiko kehilangan hak update software. Namun, apapun alasannya, membeli ponsel bekas berkemungkinan menerima risiko ini, cacat produk. Cacat fisik masih bisa terlihat, namun cacat software karena kegagalan hardware membaca kode,
pastinya kasat mata, tidak ada jaminan berupa garansi resmi dukungan produsen. Namanya juga HP bekas yang di negara asalnya sudah dianggap sebagai limbah elektronik. Keuntungannya adalah, pastinya harga yang miring, dan, jika nasib baik, kita akan mendapatkan produk yang masih bagus. Dan juga biasanya toko-toko telah bersaing memberikan harga terjangkau. Sayangnya, bisnis HP bekas di Batam sekarang sudah tidak seramai dulu. Ini juga dikarenakan HP baru yang bukan second, juga sudah semakin banyak dan bersaing dalam menurunkan harga. Cukup sekian, perjumpaan kita kali ini. Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang berikutnya.